Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mar'atul Mahmuda NIM 231104040008. Dalam video kali ini kita akan membahas sejarah politik Orde Baru, sebuah era yang penuh dinamika, mulai dari pembangunan ekonomi hingga kontroversi politik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 setelah runtuhnya Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang sering dikenal sebagai G30 SPKI, Indonesia memasuki masa yang penuh ketidakpastian. Pada saat itu Presiden Soekarno menghadapi tekanan besar dari militer dan berbagai kelompok politik lainnya. Di tengah situasi ini muncullah sosok Jenderal Soeharto. Kemudian pada 11 Maret 1966 Soeharto menerima surat perintah 11 Maret atau yang biasa kita kenal sebagai Super Semar dari Soekarno, yang memberinya wewenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Pada titik inilah awal lahirnya Orde Baru, sebuah rezim yang bertahan selama lebih dari 3 dekade. Peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 menjadi titik balik yang membawa Letnan Jenderal Soeharto ke panggung politik nasional. Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan dukungan militer dan menyatakan Orde Baru sebagai pemerintahan yang berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pada tahun 1967, Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia. Ini menandai munculnya era baru yang disebut Orde Baru, dan berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah juga diubah dengan drastis. Pemerintahan Soeharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan dunia barat yang telah dihancurkan Soekarno dipulihkan hingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan masuk ke Indonesia. Di awal pemerintahannya, Soeharto memperkenalkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda di negara. Salah satu program andalannya adalah Repelita, atau yang sering kita dengar sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun yang berfokus pada sektor pertanian dan infrastruktur. Orde Baru dikenal dengan keberhasilannya dalam meningkatkan produksi pangan, terutama beras, melalui program Revolusi Hijau. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya terus digalakkan. Stabilitas ekonomi mulai tercapai, meskipun seringkali dengan mengorbankan aspek demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara itu, di bidang politik, Soeharto menerapkan kontrol yang ketat. Sistem partai politik direstrukturisasi menjadi 3 partai utama, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Kebebasan berpendapat dibatasi, dan media massa diawasi dengan ketat. Demonstrasi dan protes seringkali ditanggapi dengan tindakan represif oleh pemerintah. Muak dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974. Pada saat itu, Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang besar yang disebut Kerusuhan Malari. Kerusuhan tersebut merupakan pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan yang baru karena hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa menguasai massa. Khawatir bahwa suatu hari mungkin akan ada perlawanan dari jutaan penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, kebijakan-kebijakan baru yang lebih menekan dilaksanakan oleh pemerintah. 12 surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong media melakukan sensor sendiri. Semua ketidakpuasan yang diekspresikan di publik, seperti demonstrasi, segera ditekan. Meskipun banyak orang Indonesia yang frustasi dengan korupsi dan nepotisme tingkat tinggi di lingkaran pemerintahan ini, pemerintah selalu bisa
merujuk pada pembangunan ekonomi yang mengesankan dan pada saat yang sama melakukan lip service kepada masyarakat dengan mengklaim bahwa ada usaha-usaha memberantas korupsi di negara ini. Gaya pemerintahan Soeharto adalah sistem politik patronase. Sebagai ganti untuk dukungan di bidang politik atau keuangan, ia membujuk para pengkritiknya dengan memberikan mereka posisi yang bagus di pemerintahan maupun kesempatan bisnis yang lukratif. Namun, perlakuan pilih kasih ini tidak hanya diberikan pada para pengkritiknya. Selama dekade terakhir pemerintahan Soeharto, anak-anak maupun teman-teman dekatnya bisa membentuk sebuah kerajaan bisnis hanya karena kedekatan mereka dengan Soeharto. Namun, pilar ekonomi yang menjadi alat legitimasi ini menghilang ketika krisis finansial Asia melanda pada tahun 1997 sampai 1998. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul akibat krisis ini yang kemudian menimbulkan efek bola salju. Dari sebuah krisis ekonomi, efeknya berlanjut menyebabkan krisis sosial dan juga politik. Banyak pencapaian ekonomi dan sosial runtuh. Dan masyarakat Indonesia menjadi bertekad menuntut adanya pemerintahan yang baru tanpa kehadiran Soeharto. Jakarta berubah menjadi medan pertempuran, tempat kerusuhan menghancurkan ribuan gedung, sementara lebih dari 1.000 orang dibunuh. Ketidakpuasan masyarakat terhadap korupsi dan nepotisme yang merajalela mencapai puncaknya, yang akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Kemudian pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden Bahruddin Yusuf Habibie, sekutu dekat Soeharto, menjadi Presiden ketiga Indonesia. Dia tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui tuntutan masyarakat Indonesia untuk memulai era reformasi. Namun tidak semua berjalan mulus, karena pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis moneter yang menyebabkan ekonomi terpuruk. Meski Orde Baru telah berakhir, warisannya masih terasa hingga kini. Pembangunan ekonomi yang besar di era Soeharto menjadi fondasi bagi pertumbuhan Indonesia di masa mendatang. Namun, masalah-masalah seperti korupsi dan pelanggaran HAM masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Begitulah sejarah politik Orde Baru di Indonesia, sebuah periode yang penuh dengan keberhasilan dan kontroversi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan.